Ini istri dan satpamku. Mereka berselingkuh di belakangku. Wow, gak bahaya tak? Kalau sampai kau lihat gimana? Udah, kamu tenang aja. Lagian... Au! Astaga, sayang! Sayang, kamu kenapa? Diiris pisau. Permisi tuan, nyonya. Ngeselin banget. Ngapain kamu kesini? Kamu marah sama aku? Kamu nanya? Iyalah. Kalau ketahuan tadi gimana? Lexi sama Rama ngobrolin apa ya? Kayaknya serius banget. Cup, anak papa kok nangis? Kamu mau kemana? Mau ke dapur tuan, ngambil makan. Udah makan sini aja. Ngapain makan sendiri di dapur? Tapi tuan, Makan rame-rame lebih enak. Ayo cepat. iya tuan. Bahkan aku tidak sadar, saat makan bersama pun sempat-sempatnya mereka saling menggoda. Duh, Nyonya Rama nggak ingat tempat banget sih. Kalau tuan lihat gimana? Kenapa? Kok diem? Makanannya nggak enak ya? Enggak kok tuan, enak kok makanannya. Oh iya, besok aku ada perjalanan bisnis ke Bangkok. Oh iya? Berapa lama? 5 hari sayang. Tumben istriku senang mau ditinggal kerja. Biasanya kalau aku pergi lebih dari 2 hari udah ngereng-ngereng minta ikut. Gak boleh tinggal lama-lama. Sayang, kamu nggak mau ikut? Enggak deh mas, aku di rumah aja. Saya nenek kita perjalanan jauh. Jauh, masih sesama benua Asia juga. Kemarin ke Jerman ngerengin minta ikut, padahal baru 2 minggu melahirkan. Ada yang aneh, aku harus cari tahu. Mas pergi dulu ya. Kalau misalnya ada apa-apa, kamu kabarin Mas aja. Kamu hati-hati ya. Kalau udah sampai jangan lupa kabarin aku. Ternyata alasan istriku tidak pernah mempermasalahkan kesibukanku lagi, karena sudah ada yang lain memperhatikannya. Pergi yang lama ya suamiku, biar aku puas mesra-mesraan sama Lexi. Bye papa, hati-hati ya. Jangan-jangan dia alasan istriku betah ditinggal lama-lama. Astaga, bikin kaget aja. Kenapa? Udah gak sabar ya? Tahu aja sih kamu. Astagfirullah, ini makin tua. Suami kerja malah istri selingkuh. Salah satu anak yang kecil ini mah. Nanti saya kabari kalau misalnya saya sudah sampai Bangkok. Saya baru saja sampai bandara. Bos, Kenapa? maaf bos, dokumen yang bos suruh ambil di mobil nggak ada. Apa? Kok bisa? Kayaknya masih ketinggalan di rumah bos. Pasti ketinggalan di kamar. Jadi gimana bos? Rama, Digo! Abang? Saat aku nggak ada di rumah, mereka menggunakan kesempatannya untuk bermesraan. Kenapa nangis? Cucup. Bahkan anak bayi saja tidak mengikuti perbuatan mereka. Jangan dong. Pak ya, sama aja. Sayang, mau dibawa kemana bayinya? Kalau bayinya nggak bisa napas gimana? Udah, kamu gak usah khawatir. Dia bakal bisa napas kok, kan ada celah dari lemari. Aku baru saja landing pulang dari Bangkok, dan aku langsung mendapatkan kabar buruk dari anak buahku. Oke, saya kasih tahu bos sekarang. Ngapain kamu halangi jalan saya? Awas, saya mau cepat. Maaf bos, saya baru aja dapat telepon dari Karbol. Terus, Anak bos baru saja dilarikan ke rumah sakit. apa? Cepat, antar saya ke rumah sakit sekarang. Sayang, gimana bayi kita? Kata dokter, baik kita udah gak apa-apa sayang. Tuh, Kamu sakit? enggak kok sayang. Aku cuma mules. Aku toilet dulu ya, jagain bayi kita. Selamat sore, permisi Pak. Saya periksa DDN dulu ya. Silakan dok.
Anak saya sakit apa kalau boleh tahu? Saat dibawa ke sini, anak bapak dalam keadaan tak bernapas akibat kekurangan oksigen. Apa? Kok bisa? Apa anak saya ada gejala anemia? Saat saya lihat hasil lab, tidak ada gejala penyakit anemia atau penyakit lainnya. Untuk saat ini, kami masih mencari tahu penyebab anak bapak gagal bernafas. Kok bayinya diam aja ya? Apa dia... Udah, kamu gak usah khawatir. Paling juga dia tidur. Kok perasaan aku nggak enak ya? Napas. Sayang, bayi kamu nggak napas. Udah deh, gak usah ngeprank. Bahkan yang panik bukan ibunya, melainkan selingkuhannya. Benar-benar istri tak punya hati. Kebetulan banget ada Lexi. Nyonya, kagetin aja tau nggak? Kirain siapa? Sorry ya, soalnya aku kangen banget sama kamu. Kangen? Astaga, baru juga berapa jam yang lalu kita ngelakuin itu. Masa udah kangen aja? Dasar manusia tak punya hati. Di saat anakku sakit karena ulah mereka, dengan tak tahu dirinya berbuat di toilet umum rumah sakit. Mana sih istriku? Kok lama banget? Kenapa bos? Kalian apa istriku? Maaf bos, saya nggak lihat. Saya juga nggak lihat bos. Kemana sih? Masa udah 1 jam lebih nggak balik-balik dari toilet? Ya udah, kalau gitu kalian cepat cari istri saya. Siap bos. Istriku, Lexi. Istriku selingkuh dengan adik ipar sekaligus sahabatku. Sehingga aku pun emosi dan langsung menghajarnya. Berani-beraninya kau sentuh istri aku. Bang, abang salah paham. Aku baru datang dan sambil teleponan. Terus istri kamu turun dari tangga sambil main HP. Tiba-tiba dia kepleset. Sayang, kok kamu di sini? Mampus, Mas tuh lihat gak ya aku keluar toilet sama Lexi tadi? Kamu di sini? Iya, tadi Mas lagi telepon sama klien. Loh, Lexi, kamu di sini juga? Iya tuan, saya habis nganterin nyonya sama anak tuan ke rumah sakit. Kalau gitu saya permisi tuan. Aku yakin, pasti istri dan Sapem di rumah ada main. Lexi sama Rama ngapain keluar dari toilet yang sama? Jelas-jelas toilet cewek sama cowok beda. Iya bos, ada apa yang manggil kita? Mulai sekarang, kalian berdua saya tugasin untuk ngikutin dan laporin semua kegiatan istri saya. Emangnya kenapa bos? Pokoknya, kalian berdua harus jalanin perintah saya. Dan laporin ke saya, sama siapa dia ketemu. Paham? Siap bos. Sayang, kamu kenapa? Lagi ada masalah? Gak apa-apa kok sayang. Pasti ada apa-apa. Aku harus cari tahu. Astaga, Mas Tigo. Ngagetin aja. Kalau Mas Julian gimana? Udah, kamu tenang aja. Jo baru aja pergi. Lagi ada urusan sama kliennya. Nyatanya benar, mereka memang juga ada main di belakangku. Ternyata istriku bukan cuma selingkuh dengan Sapem kami, tapi juga dengan adik ipar sekaligus sahabatku. Tapi, kok dia nggak pamitan ya sama aku? Palingan buru-buru, makanya lupa. Bohong. Gak biasanya Mas tuh nggak pamit. Pasti dia lagi selingkuh. Aku harus cari tahu. Aku nggak salah lihat kan? Tuan Diego sama istri bos ada main. Gila, aku harus lapor bos. Siapa di sana? Gawat. Kamu? Ngapain kamu di sini? Ini tuan, saya tadi mau ambil minum ke dapur, abis itu saya kepleset. Oh gitu. Ya udah, lain kali lihat kalau jalan. Siap tuan. Sial, kampus lagi. Awal mula aku bisa suka dan selingkuh dengan Sapemku karena aku yang sering ditinggal pergi kerja sama suamiku. Awalnya aku risih, setiap aku lagi nyusuin anakku, cara pandang dia agak beda. Terus, dia suka masuk tiba-tiba setiap aku lagi ganti baju ataupun mandi. Dan dia gak malu-malu untuk menyentuhku. Padahal aku adalah majikannya. Kamu kenapa gak suka sama saya? Nyonya pasti kesepian kan? Karena sering ditinggal tuan. Gimana kalau Nyonya
Dia mengajakku untuk tidur bareng. Awalnya aku nggak mau, karena aku juga jalin hubungan dengan adik iparku. Gak, saya gak mau. Kamu dan kurang ajar ya. Saya ini majikan kamu. Ternyata dia mengetahui hubunganku dengan adik iparku. Terus dia ngancam bakal ngadu ke suamiku kalau aku nggak mau melayani dia. Lama-kelamaan aku pun menjadi nyaman dengan sikap dia. Dia lebih perhatian dan lebih tahu apa yang aku mau dibanding Mas Gil. Untuk mengalihkan pikiran, aku sengaja menyibukkan diriku dengan bekerja. Dan hari ini, aku ada janji temu dengan rekan bisnis baru. Tapi siapa sangka, orang itu adalah... Jo, Kamu? Jadi kamu pemilik agensi itu? Dia Dela, mantan kekasihku sebelum menikah dengan istriku sekarang. Maaf, kerjasama kita batal. Tunggu aku bisa jelasin. Dengerin penjelasan aku dulu, Jo. Maaf, tapi aku nggak ada waktu buat pengkhianat kayak kamu. Jo, tunggu. Jo, kamu salah paham. Aku nggak pernah selingkuh. Yang sebenarnya terjadi itu aku dijebak sama istri kamu. Apa? Mau ngarang deh. Segitu bencinya kamu sama istri aku. Sumpah, dia jebak aku waktu itu. Jebak? Waktu aku datang ke rumah kamu kelihatan sepi. Jadi aku langsung ke kamar kamu. Awalnya aku ngira itu suara kamu sama cewek lain. Ternyata... Tapi kamu suka kan? Buka, cepat buka! Karena tiba-tiba gak ada suara, jadinya aku paksa dobrak pintunya. Waktu aku mau pergi buat bilang ke kamu, tiba-tiba Rama yang waktu itu belum jadi istri kamu pukul aku sampai pingsan. Buruan foto, wajahku jangan sampai kelihatan. Iya, Bawel. Kamu tenang aja. Mereka ngejebak aku seolah tidur sama cowok lain dan ngelapor ke kamu. Kamu mutusin aku tanpa mau dengar penjelasan aku dulu. Jadi, selama ini aku ditipu sama mereka? Maaf, aku baru berani cerita sekarang. Jangan-jangan feelingku benar. Kalau kedekatan mereka rada nggak wajar. Jo, kamu kenapa? Maaf, Bos. Apa? Kenapa baru kasih tahu sekarang? Maaf bos. Kenapa? Gak apa-apa, cuma masalah kecil kok. Kalau gitu aku duluan ya. See you. Ampunnya, tolong jangan bunuh saya. ampun. Kamu itu udah berani ngusuk kehidupanku. Rasain ini. Akhirnya kecurigaanku terbukti benar. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat adik ipar dan istriku tidur bareng. Mas Jo. Dasar wanita gila. Berani-berani kau selingkuh sama adik iparmu sendiri. Mas aku bisa jelasin. Sarap. Aku udah tahu kubur kalian berdua. Kalian berdua adalah penyebab aku putus sama Dela. Buruan foto, wajahku jangan sampai kelihatan. Iya, Bawel. Kamu tenang aja. Kalian sengaja jebak Dela seolah selingkuh. Biar kebusukan kalian gak kebongkar sama adik aku. Pergi dari sini dan jangan balik lagi. Kita cerai. Ampun Mas. Tolong aku gak mau kita cerai. Maafin aku hilang. Hilaf, kelakuan menjijikan kayak kamu gak pantas dikasih maaf. Dan satu lagi, kamu jangan pernah temui anak aku. Karena anak aku gak pernah punya ibu gila kayak kamu. Tunggu giliran. Lapor bos, karbol sudah ditemukan. Dan kondisinya sangat mengenaskan. Maksudnya? Waktu saya melacak lokasi karbol ternyata di sebuah gedung kosong. Tak lama saya melihat karbol dengan kondisi mengenaskan, badan terikat dan bersimbah darah. Masih? Semenjak disir Mas Jo, juga nggak ada kabar. Jangan kan nyariin aku, teleponku aja selalu ditolak. Ya, mana sih? Siapa sayang? Bukan siapa-siapa sayang, nomor gak dikenal. Itu kan Digo. Dia sama siapa? Jangan-jangan itu pacar barunya. Gak bisa. Ini gak bisa dibiarin. Sakit!
Rama! Kamu jahat tau gak? Tega-teganya kamu ninggalin aku dan punya pacar baru. Nih, rasain, gatel. Ah, lepasin sakit. Saya tolong. Aku dan Rama pun cerai, lalu aku dan Dela pun menikah. Sayang, kamu kenapa sayang? Astaga, darah! Astaga, sayang, sadar, sayang! Sayang! Zaki, kamu kan ambulan, Zaki! Aku pun tak sadarkan diri akibat diracuni oleh satpam selingkuhan istriku. Untung saja istriku dan juga anak buahku cepat ngebawa aku ke rumah sakit. Kalau tidak, bisa-bisa aku udah mati. Ada apa ini? Kalian nggak tahu apa suami saya lagi istirahat? Udah nggak apa-apa sayang. Ada apa ini? Maaf bos, tapi ada hal penting yang harus saya kasih tahu. Dia yang udah ngeracunin bos, dan dia yang melihat Karbol dibunuh oleh Nyonya Rama dan Tuan Digo. Kurang ajar! Siapa di sana? Jangan main-main ya sama saya. Rong Tengosi, adikku dan mantan istri sialanku. Mas Jo, Dasar sinting, berani-beraninya kau membunuh orang kepercayaanku. Gimana kalau nyawa dibantu? Now, it's your turn.